Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-13. Dan kita akan membahas di ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekali lagi, Markus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini merupakan bagian dari khotbah tentang akhir zaman. Yang artinya peristiwa yang tertulis di dalamnya itulah yang akan terjadi di zaman akhir atau akhir zaman kelak. Nah, dari peristiwa dalam perikop ini, mari kita akan teliti bersama-sama mengenai kisah ini dan hal-hal apa saja yang dapat memberkati kita, yang dapat menjadi pelajaran bagi kita dari kisah ini. Yang pertama, kita akan mengobservasi bersama Bapak Ibu. Yang kita dapat amati dari kisah ini adalah, yaitu ada suatu waktu ketika Tuhan Yesus ini dan murid-muridnya keluar dari bait Allah untuk pergi ke daerah lain. Nah, saat keluar dari bait Allah itu, murid-murid Tuhan Yesus menunjuk kepada bangunan bait Allah yang ada pada saat itu. Mereka mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan juga ada berbagai-bagai barang persembahan yang terletak di sekitarnya. Nah, bahkan ada seorang murid yang berkata kepada Tuhan Yesus seperti ayat yang kita sudah baca tadi, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Nah, Tuhan Yesus pun merespon murid tersebut. Nah, namun respon atau balasan dari Tuhan Yesus tidaklah sama seperti para murid yang terkagum-kagum, terpesona dengan bangunan bait Allah itu. Justru Tuhan Yesus malah mengatakan, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, jika kita baca dalam Lukas pasal 21 ayat 6, yang Tuhan Yesus katakan adalah sebagai berikut. "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, jadi Bapak Ibu, perikop ini pun juga tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21. Jadi Bapak Ibu pun bisa melihatnya di sana. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat dari ayat ini. Yang bagian kedua, kita tadi sudah mengobservasi, kemudian ini adalah interpretasi. Jika apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini. Nah, jika dilihat dari konteks atau pembahasannya, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada muridnya ini merupakan sesuatu yang nantinya akan terjadi di akhir zaman. Nah, sebelum beberapa peristiwa akhir zaman terjadi, ada sebuah bait yang harus berdiri di Yerusalem. Nah, inilah bait yang ketiga. Bait yang pertama dibangun oleh Salomo, ya, kemudian dan yang kedua dibangun oleh Zerubabel, yang kemudian dikembangkan oleh Herodes, dan kemudian nantinya akan ada bait yang ketiga. Namun bait ini pun juga nantinya akan diruntuhkan.
Nah, kisah ini memang berkaitan dengan akhir zaman kelak. Namun jika kita hubungkan dengan kehidupan kerohanian kita di zaman sekarang ini, ada juga hal-hal yang dapat kita pelajari, ada hal-hal yang juga dapat menjadi sebuah sesuatu yang dapat memberkati kita. Nah, di sini kita akan melihat dari respon atau balasan Tuhan Yesus tadi terhadap muridnya yang berkata, "Guru, lihatlah bangunan ini begitu kokoh," dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menemukan satu respon Tuhan, dan dari respon Tuhan Yesus ini kita dapat mendapat suatu nasihat bahwa kita tidak bisa terlena, terkagum, terpesona hanya dengan bangunan fisik bait Allah atau gereja saja. Ya. Jangan sampai kita hanya terpesona, terkagum dengan bentuk luarnya saja, ya, bentuk konstruksinya saja. Namun juga Bapak Ibu, bukan berarti gereja itu tidak boleh dibangun, dihias, diatur dengan sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya, ya. Atau kita membangun gereja ya udah asal-asalan saja. Tentunya tidak demikian, ya. Ya, tidak, itu pun juga bukan sesuatu yang baik. Jika kita ingin menghias gereja kita, kemudian diatur, dibangun dengan begitu indah, begitu kokoh, hal itu pun boleh dilakukan, bahkan sangat baik untuk dilakukan bagi rumah Tuhan, bagi tempat kita beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan atau gereja kita. Itu sangat boleh, sangat baik. Ya, tetapi Bapak Ibu, dari pelajaran ini, dari respon Tuhan Yesus ini, kita diingatkan jangan sampai kita hanya terpesona atau terkagum dengan bangunan fisik luarnya saja, ya, dari bentuk gereja tersebut saja. Dan bahkan kita bersyukur ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan anugerahkan kepada kita para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di GPD LSAD Magelang ini bangunan gereja yang sangat luar biasa. Tampak dari luar megah, besar, kokoh, bahkan di dalam ruangan pun begitu rapi, indah, dihias, diatur, ditata sedemikian rupa, dan juga ada begitu banyak fasilitas, perlengkapan yang sangat berguna. Kita sangat bersyukur itu Tuhan berikan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Hanya saja Bapak Ibu, jangan sampai hanya bangunan fisiknya saja yang memikat hati kita, tapi kita sendiri tidak masuk, tidak menikmati, dan tidak setia berada di dalam gereja tersebut, di dalam bangunan gereja tersebut. Kita datang beribadah ke gereja, namun pulang dengan tidak mendapat sesuatu, tidak merasakan sesuatu, tidak menikmati apa-apa. Karena hanya tubuhnya saja yang masuk gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan, ya hanya tubuhnya saja duduk di dalam ruangan gereja. Nah, ini tentunya tidaklah baik jika terjadi atau kita alami sebagai seorang umat Tuhan. Ya, kita jangan sampai hanya melihat, wah bangunannya begitu indah, bangunannya bagus. Akhirnya kita masuk, tapi saat kita masuk dalam gereja pun kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Atau kita berkata, itu gereja saya, bagus kan, itu kokoh sekali. Tapi saat kita beribadah, kita tidak sungguh-sungguh beribadah di dalam gereja. Nah, hal ini janganlah sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita bersyukur gereja kita luar biasa, dibangun, diatur dengan sungguh rapi, dengan sungguh indah. Tapi kita pun juga di dalamnya harus menggunakan bangunan gereja tersebut untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya yaitu aplikasinya Bapak Ibu. Dari hal ini apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, tentunya kita dengan bangunan gereja yang luar biasa, bait Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi GPD LSAD Magelang, yang kita harus lakukan adalah kita bersyukur tentunya. Kita patut mengucap syukur untuk bangunan gereja yang luar biasa yang Tuhan beri. Dan kemudian yang selanjutnya kita juga harus menggunakan, memanfaatkan, menjaga, merawat setiap fasilitas gereja kita, perlengkapan atau hal-hal apapun yang ada di gereja dengan baik. Ya, kita tidak merusak, kita tidak mengotori atau mengakibatkan sesuatu yang mengacaukan ya bait Allah kita, gereja kita yang ada di GPD LSAD Magelang. Itu yang harus kita lakukan. Dan tentunya yang bagian terpenting adalah kita punya bangunan gereja yang luar biasa, dan kita pun harus menggunakan bangunan gereja itu, kita masuk ke dalamnya untuk kita benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita melayani Dia di dalam bangunan gereja tersebut. Nah, itu yang Tuhan inginkan.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi dari renungan firman Tuhan ini kita sama-sama belajar. Jangan hanya terpesona, jangan hanya terkagum dengan tampak luar bangunan fisik dari gereja saja. Tapi yang utama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalamnya, setia berada di dalam gereja itu. Dan sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itulah yang terpenting. Dan itulah yang Tuhan juga inginkan melalui respon yang Tuhan Yesus sampaikan kepada muridnya tadi. Bahwa suatu saat bangunan fisik itu akan dihancurkan, itu akan bisa rusak. Tapi saat kita beribadah kepada Tuhan di dalamnya sungguh-sungguh, itu tidak akan pernah rusak. Karena kita bersekutu, ya saat kita masuk ke dalam gereja, kita menyembah Tuhan, penyembahan itu bukanlah sesuatu yang dapat bisa rusak, bisa sirna ya Bapak Ibu. Jadi bangunan gerejanya yang bisa runtuh, yang bisa rusak. Tapi penyembahan kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang abadi jika kita juga terus lakukan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan, syukuri bangunan gereja kita dan juga gunakan gereja tersebut untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik kesaksian pemulihan masalah keluarga, kesaksian kesembuhan, dan lain-lain dapat Bapak Ibu salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami nikmati bersama-sama. Mengajarkan kami Tuhan untuk kami masuk ke dalam gereja, ke dalam rumah Tuhan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya mengagumi bangunan fisiknya saja, tapi yang terutama kami gunakan bangunan gereja itu untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sadai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan, dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, berikanlah nyanyian baru dalam mulut keluarga GPD Sadai Magelang untuk memuji Allah. Kiranya banyak orang dapat melihat lalu percaya kepada Tuhan. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Kami terima dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.